yang kita curigai itu mobil-mobil yang seperti apa? Kendaraan yang seperti apa? Yang agak nakal, yang pernah kejadian itu mobil ambulan. Ambulan? Iya, mobil yang mengangkat mobil. Car carrier? Car carrier? Iya. Angkatnya minibus gitu? Selamat pagi Sobat NTNC Channel. Kembali lagi pada hari ini dalam acara On The Road. Kita akan melakukan kegiatan pemantauan atau penyekatan para pemudik yang memang tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kegiatan On The Road di NTMC Channel ini, kita akan bergabung dengan Sobat NTMC Channel, yaitu Om Mobi. Selamat pagi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah Siap. luar biasa, untung cerah ya hari ini ya. Betul. Nah, kita ngapain di hari ini, Pak? Hari ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja. Oke. Oke, tapi ini. Ini sekarang kan musim mudik ya. Siap. Hmm. Oke. Nah, kenapa sih kita nggak boleh mudik? Nah, begini. Sebenarnya pengertiannya tidak boleh mudik sehingga dilakukan operasi penyekatan ini. Itu adalah kegiatan pemerintah. Dalam hal ini Polri diminta oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan penyekatan. Penyekatan dalam hal ini mempunyai maksud dan tujuan adalah memutus mata rantai perkembangan COVID yang sudah meluas di seluruh Indonesia ini. Nah, supaya seperti yang kita lihat di berita-berita di negara tetangga kita, Waduh, sampai luar biasa. grafiknya luar biasa, sampai betul. ke atas langit-langit Betul. Kalau bila mentok dia balik lagi tuh mobil gitu. Ini nggak balik dia. Nggak balik lagi dia naik terus ya. Oke. Kasihan. Nah, makanya disitulah dilaksanakan kegiatan ini, penyekatan, supaya orang yang dari Jakarta yang akan mudik ke kampung, daerahnya masing-masing, kan belum tentu sehat juga mobil. Betul. Jangan sampai dia sampai di kampung, malah dia membawa penyakit. Kesebar lagi nanti. Kesebar lagi di kampungnya. Kemudian pada saat dia di kampung, kita tidak tahu pada saat dia kembali lagi ke Jakarta, apakah dia sudah pasti sehat. Nah, itulah maksud dan tujuan daripada pemerintah untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini. Oke, terus kemudian dilakukanlah penyekatan. Ya, Penyekatan. betul. Nah, penyekatan ini ada berapa titik, Pak? Di Indonesia Raya ini? Dari Korlantas, informasi terakhir sekarang sudah ada 381 titik. Banyak sekali. Betul. Hampir 400. Banyak sekali. Betul. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Wow. Pada saat misalnya orang kena ke penyekatan itu, Ya. apa yang akan dilakukan? Apabila kemudian kedapatan pemudik yang memang memaksa Untuk mudik? ingin pulang kampung atau mudik, tindakan yang akan kita lakukan, pertama sudah pasti kita akan memberikan himbauan. Kita memberikan himbauan kepada mereka, maksud dan tujuannya ini apa, kenapa sampai dilarang mudik, seperti penjelasan saya tadi. Ya. Itu adalah maksud utama. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita berikan dia penjelasan dan himbauan, mau tidak mau kita berikan dia hukuman untuk berbalik arah, kembali lagi ke tempat asalnya. Oke. Begitu. Nah sekarang, Siap. ini kami ingin menagih janji. Siap. Waktu itu AKPNI, Ya. dia janji mau ngajak kami jalan-jalan ke tempat penyekatan. Nah, Om Mobi, mau nggak aku ajakin patroli ini? Ini kita mau melihat atau mau memberikan penyekatan kepada para pemudik yang masih nekat nih. Mau nggak? Mau sekali, ingin sekali lihat. Aduh, keren ini nanti. Ditemani oleh Om Mobi nih, pasti semua pasti dengan senang hati. Siap Om Mobi, baik Om Mobi, saya akan kembali lagi Om Mobi gitu kali ya. Nggak Lebih juga, senang. tapi seru. Nggak begitu juga, tapi seru. Nah boleh kan ikut hari ini ya? Boleh, baik. Sekedar informasi bahwa di wilayah yang dimiliki oleh Korlantas, maksudnya dikendalikan oleh Korlantas, ada beberapa ruas jalan tol
Kemudian tempat tujuan yang akan kita datangi hari ini. Nggak usah ke 380 sekian itu satu aja. Iya, saya juga capek Iya. mobil kalau sampai ke sana. Nah, nanti kita mungkin akan melihat dua titik oke. penyekatan yang semuanya arah ke timur, yaitu kilometer 31 Oke. di Cikarang Utama, Oke. kemudian kilometer 47 di Kerawang Barat. Oke. Nah, di situ Oke. kita akan mampir untuk melihat kegiatan penyekatan ini. Nah ini kami tuh belum pernah ya. Dari Ya. dulu tuh ngeliat mobil Denwal gini keren-keren gitu ya. Pengen deh naik, boleh nggak sih Pak? Boleh, Boleh? boleh, boleh. Asal nggak nyetir ya? Enggak, asal jangan di bagasi. Oh, bagasi ya. Iya, kalau di depan boleh. Iya. Oke, Oke, jalan kita. ya, siap. Ayo. Mari, silakan. Om Mobi. Asik. Kita sekarang kemana Pak? Sekarang kita menuju ke kilometer 31. Kilometer 31. Nah Ya. di situ ada tempat penyekatan. Di situ penyekatan awal di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Penyekatan awal. Jadi pertama kali terjaring tuh di situ. Kilometer 31 ini dia adalah pintu keluar sebenarnya. Pintu keluar ke arah Cikarang. Cikarang, oke. Nah, sebelumnya di situ ada gerbang utama namanya Cikarang Utama. Hanya setelah dulu ada kebijakan dari pemerintah supaya tidak terjadi penumpukan atau pengantrian pada saat melintasi jalan ini, akhirnya gerbang tersebut ditiadakan. Oke, jadi Cikarang Utama udah nggak ada. Sudah tidak ada. Yang kita curigai itu mobil-mobil yang seperti apa? Kendaraan yang seperti apa? Baik. Yang pertama, pada saat anggota-anggota yang ada di lokasi, mereka pasti akan melihat kendaraan-kendaraan mungkin yang bentuknya niaga, kendaraan niaga atau minibus. Nanti akan diperiksa, kemudian nanti akan diteliti, dicek kepada penumpang yang ada di dalamnya. Kalau memang terlihat di situ seperti ada barang-barang seperti mungkin pakaian atau persiapan orang untuk akan bepergian jauh, nah, mungkin di situ nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi. Nah, apakah dia berniat mudik atau Betul. Yang agak nakal, yang pernah kejadian itu mobil ambulan. ambulan? Iya, mobil ambulan, kemudian mobil yang mengangkat mobil. Car carrier. Iya, car carrier itu, towing lah mungkin istilahnya lebih gampang di. Bentar, itu Sebut. nakalnya lucu tuh. Car carrier, Iya. ngangkatnya minibus gitu. Betul, Berarti minibus betul. tanpa harus yang nyetir itu capek nyetir, Iya. dia bisa mudik nebeng truk. Betul. Keren juga itu. Sudah nyaman di dalam dingin. Bener. Suspensinya double. Ya. Ya, truknya udah nyaman, tambah lagi suspensi mobilnya nyaman. Ya, betul. Kreatif loh itu. Dan lebih irit. Betul, kenapa lebih irit? Karena waktu masuk tol bayarnya cuma satu mobil. Satu mobil, betul. Dan itu truk Pak, kalau dibandingin sama mobil segitu banyak, misalnya 6 Iya, tuh iya, yang naik, iya. satu penghematan truk. Ya, betul, Pak. Bahkan pernah juga ada kejadian mereka menggunakan mobil bus, mobil Tapi bus. bis emang buat mudik kan, biasa dipakai buat mudik. Betul. Tapi sekarang kan ada pelarangan Ah. untuk kendaraan bus beroperasi. Ya. Nah, itu ada bus yang kendaraannya di joknya kosong, Hah? namun penumpangnya adanya di tempat barang. Di bawah? Di bawah. Nah, Yang bener. Kalau ini nih, kalau itu, Ya. itu sih kalau saya bilang gini Pak, Ya. kalau menurut saya nih, ya, begitu melewati, mereka tahu mau lewat titik penyekatan Ya. atau mencurigai, Ya. penumpangnya itu punya akses. Ada lubang bisa dari jadi. atas pindah Iya. ke bawah. Mungkin sudah dari sebelum jauh-jauh hari mereka sudah buat lift. Lift buat turun atau ke eskalator. Bisa jadi prosotan. Iya. Jadi gitu. Segala macam bisa dilakukan ya, misalnya truk Ya, truk pura-pura bawa apa sayur. sayur bisa seperti barang-barang dus-dus mereka susun, padahal di dalam itu sudah ada para penumpang untuk mudik. Gitu. Oke. Mobil box terkadang, jadi untuk mengurangi supaya jangan terlalu panas, pintunya bisa mereka buka sedikit. Nanti kalau ada petugas atau
sampai mendekati pos-pos penyekatan, kemudian mereka rapatkan pintunya. Walaupun dengan kondisi Banyak panas-panasan, cara ya. yang Banyak penting cara bisa ya. pulang kampung. Pulang kampung itu kita kan yang penting kita bisa ngobrol dan melihat, ya. Iya. Ngobrol dan melihat. Kedekatan itu justru kedekatan itu yang bahaya. Nah, ngobrol dan melihat selama ini sudah kita lakukan pakai online kan. Iya, Kita betul. sekolah pada pakai online, Iya. bekerja online, Betul. WFH gitu. Tahanlah sebentar gitu ya. Betul. Tahanlah. Betul. Ya kita untuk ini Covid ini ngeri dan yang tadi gua bilang itu di negara lain tuh bisa sampai begitu, mereka pada saat itu ada acara keagamaan kalau nggak salah. Betul. Iya kan? Betul, Ada Bang, acara iya. keagamaan besar-besaran, Iya. semuanya berkumpul, Iya. loncatlah Betul. angkanya. Om Mobi mau tanya dong sama Om Mobi. Siap. Nah, selama ini Om Mobi sudah pernah ada kegiatan mungkin mereview apa saja sih kendaraan yang dipergunakan oleh Polri, dalam hal ini lalu lintas atau Korlantas Polri? Belum pernah. Yang pernah ini malah pernah waktu itu Ya. ngebahas nge-review Brimob. Oh, Mobil-mobil ini pertama kali masuk pertama kali ya. mobil polisi. Waduh. Keren. Iya. Ya, Mazda 6 lagi. Kilometer masih 500. Brand new. Di kami juga ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Mungkin kalau Om Mobi nanti berkenan bergabung, mungkin nanti Boleh tuh. Itu Ya. seru sekali tuh. siap. Ya, Siap. latihan nggak perlu ikut latihannya kan. Saya rasa untuk peningkatan pengetahuan dan teknik mengemudi Iya. tidak ada salahnya Om Mobi. Nanti Kalau bisa kita mobil latih. ya, kalau mobil sih motor itu loh ngeri. Nah, itu. Saya mau tanya sama Om Mobi. Iya. Pada saat Om Mobi diminta pakai motor itu, yang pertama kali terpikirkan Om Mobi apa? Berat. Nah, Ya kan? Saya tuh pakai motor gede juga. itu dia. Tapi itu, aduh, motor berat nih. Betul. Hmm. Nah, pertama kali orang apabila dia akan menggunakan motor, apalagi motor ini bercc yang cukup besar, Ya. ukuran cukup besar, beratnya juga cukup berat. Ya. Secara tidak langsung, kalau dia langsung ada punya pemikiran bahwa, aduh, motor ini berat. Nah, itu Psikologi. secara nggak langsung, itu motor tersebut nanti rasanya akan jadi Akan berat. Iya, Begitu. iya. Itu pikiran jadi doa. Betul. Demikian juga, Hmm. aduh, saya takut jatuh kalau pakai motor itu. Hmm. Nah, itu jadi bisa jatuh betulan. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalau mungkin pertama kali, wah, motor ini sepertinya keren ya. Wah, Iya. motor ini sepertinya enak nih. Iya. Wah, ini pasti nyaman ini. Jadi pikiran tuh harus positif dulu. Betul. Ya, tapi kadang-kadang, Pak. Ya. Kadang-kadang nih, saya Ya. pernah begitu nih. Ya. Teledor. Ya. Jalanan licin. Ah. Jatuh, ya kan? Jatuhnya jatuh beneran gitu. Iya, betul, betul. Cuma ini lebih bukan Betul. sakit ya, malunya waktu itu. Kan? Ya. Ini benar-benar di titik penyekatan nih. Bayangin ada 800 ya. Ada 300-an titik ini. Ya. Bang, izin, Ya. boleh lihat suratnya? Nah, ini. Oke. Ini contoh surat jalan. Oh, gitu. Nah, ini Surat jalan ya. salah satu contoh tugasnya. Travel ini dihentikan, kita periksa surat-surat masing-masing penumpang di sini. Ya, tadinya mencurigakan kan bentuknya nih, oh ini kayaknya bapak, anak, ibu gitu. Tapi setelah lihat surat-suratnya memang masing-masing punya surat yang berbeda-beda sendiri.